Kita bergeser ke Wonosobo, Jawa Tengah, di mana ini ada seorang anak yang tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri, pemirsa. Pelaku diketahui bernama Paiman berusia 46 tahun, sementara korban adalah Tarsono usia 69 tahun. Keduanya merupakan warga Kampung Jolontoro, Kelurahan Sambek, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Awalnya korban menyuruh anaknya untuk memperbaiki keran air rumah yang bocor. Namun pelaku menolak permintaan tersebut hingga terjadilah cekcok mulut. Emosi yang memuncak membuat pelaku hilang kendali dan melakukan kekerasan terhadap ayahnya. Korban pun ditendang di perut bagian bawah, dibanting hingga dibenturkan ke tembok. Peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh istri korban yang tak lain adalah ibu kandung pelaku. Keesokan harinya Rabu 14 Mei 2025, korban dan istrinya sempat menyampaikan kejadian itu kepada tetangga dan korban pun mengeluh sakit pada bagian perut. Mengetahui hal tersebut, tetangga menyarankan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit serta melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat. Namun tak sempat melapor, korban telah dinyatakan meninggal dunia pada Rabu malam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Tadi orang tua kepada anaknya, sekarang Berbalik. anak kepada orang tuanya. Iya ya. Kayaknya harus minum obat saya ini biar waras melihat fakta-fakta di sekitar. Tapi kita akan mendalami kasus ini dengan Kasat Reskrim Polres Wonosobo AKP Arief Kristiawan. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak. Ya Pak Arief, kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi kejadian dari anak ini bisa membunuh ayahnya sendiri. Oke, selamat pagi. Jadi dapat kami jelaskan, peristiwa ini berawal dari saat korban meminta tolong kepada pelaku ini untuk memperbaiki keran air yang rusak. Namun karena saat itu pelaku sedang main gitar, dia agak tersinggung dengan nada keras yang dikeluarkan oleh korban ini, minta tolong. Kemudian pelaku mendatangi korban sambil mengutarakan kalau berbicara jangan keras-keras dan semacam itu, sehingga terjadi percekcokan antar korban dengan pelaku. Namun karena pelaku ini juga badannya lebih kekar, karena yang ternyata korban juga sudah tua, sehingga saat terjadi percekcokan tersebut pelaku ini sempat menendang ke bagian perut korban, sehingga akibat dari tendangan itu yang kemudian setelah kami lakukan otopsi dengan DVR Polda Jateng, didapat kesimpulan bahwa tendangan itu mengakibatkan atau memicu henti jantung korban sehingga meninggal dunia itu. Baik Pak Arief, sebenarnya apa yang memicu dari pelaku ini untuk langsung melakukan penganiayaan kepada korban? Apakah ada kata-kata yang menyinggung perasaan pada saat cekcok itu terjadi? Ya, jadi setelah kami minta keterangan terhadap pelaku, sebenarnya pelaku ini sudah memendam rasa sakit hati terhadap korban karena sejak kecil itu selalu mendapat perlakuan kasar dari korban, sehingga hal ini memendam perasaan jengkel, dendam. Kemudian begitu tersulut permasalahan yang sepele ini, pelaku langsung melakukan penganiayaan tersebut pada korban yang notabene adalah ayah kandung dari pelaku. Demikian, Mbak. Pak Kasat, kalau dari laporan warga sekitar, apakah cekcok antara anak dan orang tua ini sudah sering terjadi sebelumnya? Jadi menurut keterangan beberapa saksi yang kami minta keterangan, memang cekcok antara ayah dengan anak ini sering terjadi, Mas. Baik. Ya, berarti memang dilatar belakangi oleh dendam sebelumnya ya, karena betul. memang sudah sering juga mendapatkan kekerasan. Apakah pihak kepolisian juga melakukan otopsi, Pak Kasat, terkait dengan penyebab kematian korban? Jadi begitu kami mendapat laporan dari warga terkait adanya perkara tindak pidana ini, kami langsung komunikasi dengan DPI Polda Jawa Tengah. Kami melakukan otopsi untuk menentukan penyebab kematiannya, hingga nanti untuk pembuktian di pengadilan.
Pak Kasat, untuk mengetahui lebih pasti apakah pelaku ini tinggal satu rumah dengan korban atau memang sudah pisah rumah begitu dengan keluarganya sendiri? Ya. Jadi pelaku dengan korban ini masih satu rumah, Mas Wil. Di dalam satu rumah. Oke. Untuk keseharian korban pelaku sendiri seperti apa, Pak? Pelaku keseharian seperti biasa, namun untuk pekerjaan juga serabutan, Mas Wil. Oke. Baik, berapa sebenarnya usia dari pelaku ini? Apakah juga sudah berkeluarga, Pak Kasat? Pelaku sudah berkeluarga, namun saat ini sudah pisah, dan ini juga yang menjadi saat kami lakukan pemeriksaan, ini yang menjadi sebagian peran sakit hati dari pelaku ini kepada korban, sehingga akibat dari korban ini pelaku harus cerai dengan istrinya, seperti itu. Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, ketika penangkapan apakah pelaku ini mencoba untuk melarikan diri sebelumnya atau memberikan perlawanan kepada kepolisian seperti apa, Pak Kasat? Jadi dapat kami jelaskan, Mas Philip, begitu kami mendapat informasi tentang TKP ini, kami langsung turun ke lapangan, kami menurunkan untuk tim Resmob, profiling pelaku. Jadi saat itu pelaku belum sempat melarikan diri, Mas Philip. Kami amankan di sekitar rumah, Mas Philip. Demikian. Baik, Pak Kasat, apakah selama ini tidak ada tindakan-tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh pelaku? Apakah ini pertama kalinya dia melakukan tindakan kriminal? Setelah kami minta keterangan, yang pelaku baru sekali ini melakukan tindak pidana. Baik, lalu ancaman hukumannya seperti apa, Pak Kasat, dari peristiwa ini? Dari pasal yang kami persangkakan untuk 351 ayat 3 itu yang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunianya korban ini ancamannya 7 tahun. Ya, baik, terima kasih Pak AKP Arief Kristiawan selaku Kasat Reskrim Polres Wonosobo untuk penjelasannya ya terkait pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya sendiri kepada ayahnya. Terima kasih Pak Kasat telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.